Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Pernahkah kalian membayangkan, satu selendang bisa memisahkan dunia kahyangan dan manusia? Di lereng Gunung Angker, Jawa Timur, kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan dimulai bukan dari cinta, tapi dari rahasia kebohongan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, share, agar tidak ketinggalan kisah lengkapnya. Dan aktifkan tombol subtitlenya untuk pengalaman menonton yang lebih baik. Dikisahkan pada zaman dahulu, di lereng sebuah gunung yang dikenal angker dan keramat, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia terkenal di kalangan penduduk desa sebagai pemuda gagah dan berwajah tampan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki kesaktian turunan dari leluhurnya yang membuatnya mampu berburu dengan mudah di hutan-hutan lebat yang bahkan ditakuti oleh orang-orang biasa. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Jaka Tarub kerap keluar masuk hutan, baik untuk berburu maupun sekadar menenangkan diri. Gunung Keramat yang menjadi wilayah perburuannya menyimpan banyak misteri. Salah satu tempat yang paling disukainya adalah sebuah telaga jernih yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Airnya bening seperti kaca, memantulkan langit biru dan daun-daun hijau di sekelilingnya. Tidak ada yang tahu bahwa telaga itu sesungguhnya adalah tempat persinggahan makhluk kayangan. Suatu hari, saat mentari menggantung rendah di langit dan kabut tipis menyelimuti perbukitan, Jaka Tarub sedang mengintai seekor kijang di dekat telaga. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa yang sangat lembut, seperti gemericik air yang menari di atas bebatuan. Ia bersembunyi di balik semak dan takjub melihat pemandangan luar biasa. 7 perempuan cantik rupawan sedang mandi di telaga. Kulit mereka bersinar seperti pualam, rambut tergerai panjang hingga pinggang, dan mereka tertawa lepas tanpa menyadari bahwa ada mata yang mengamati. Jaka Tarub menahan napas saat menyaksikan mereka meletakkan selendang masing-masing di atas bebatuan. Sebagai orang Jawa yang peka terhadap hal gaib, ia segera sadar bahwa para perempuan itu bukan manusia biasa. Mereka adalah bidadari dari kayangan yang turun ke Marcapada. Entah karena rasa kagum, atau karena getaran misterius di dalam dadanya, ia perlahan merayap mendekat dan mengambil salah satu selendang yang terhampar, lalu menyembunyikannya di balik semak belukar. Waktu berlalu, dan matahari mulai condong ke barat. Ketujuh bidadari selesai mandi, lalu bersiap untuk terbang kembali ke kahyangan. Namun salah satu dari mereka kebingungan. Ia mencari-cari selendangnya dan tak kunjung menemukannya. Wajahnya pucat, matanya mulai berkaca-kaca. Ia adalah Nawang Wulan, bidadari termuda dan paling lembut di antara mereka. Teman-temannya mencoba membantunya, tapi karena hari telah beranjak senja, mereka akhirnya terpaksa meninggalkannya sendirian. Nawang Wulan menangis tertunduk di tepi telaga. Melihat Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri dan menangis di tepi telaga, Jaka Tarub pun memberanikan diri untuk muncul dari persembunyian. Ia berjalan perlahan mendekat sambil memasang raut prihatin, seolah-olah tidak tahu apa-apa. "Maaf, apakah engkau tersesat, putri?" tanyanya dengan suara pelan dan sopan. Nawang Wulan menoleh, matanya yang sembab memperhatikan pemuda asing itu dengan curiga dan ragu. Namun karena hari semakin gelap dan tak ada pilihan lain, ia menerima ajakan Jaka Tarub untuk beristirahat di rumahnya sementara waktu. Sepanjang perjalanan menuruni lereng gunung, Nawang Wulan diam. Ia terus memikirkan bagaimana bisa selendangnya hilang begitu saja. Jaka Tarub pun tak banyak bicara, berusaha bersikap layaknya penolong yang tulus. Dalam hati, ada perasaan bersalah yang tumbuh pelan-pelan, tetapi rasa kagum dan cinta yang mulai tumbuh pada bidadari itu membuatnya tak mampu mengembalikan selendang yang telah ia ambil. Setibanya di rumah, Ibu Jaka Tarub menyambut mereka dengan ramah. Meski sempat terkejut melihat pemuda itu membawa pulang seorang perempuan yang begitu anggun dan asing, ia tidak banyak bertanya. Nawang Wulan diperbolehkan tinggal, dan seiring waktu, ia pun mulai beradaptasi dengan kehidupan manusia. Hari-hari pun berlalu,
dan kedekatan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan tumbuh menjadi rasa cinta yang dalam. Setelah beberapa bulan berlalu, Jaka Tarub menyatakan niatnya untuk menikahi Nawang Wulan. Meski hatinya masih berharap menemukan kembali selendangnya, Nawang Wulan akhirnya menerima lamaran itu. Namun sebelum akad nikah dilangsungkan, Nawang Wulan berpesan satu hal, "Jaka, jika engkau benar mencintaiku, jangan pernah bertanya ataupun mencampuri kebiasaanku dalam memasak nanti." Jaka Tarub menyanggupi dengan mantap, dan mereka pun resmi menjadi suami istri. Pernikahan mereka berjalan bahagia. Tak lama setelah itu, Nawang Wulan melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, diberi nama Nawangsih. Dalam kesehariannya, Nawang Wulan memiliki kebiasaan aneh. Setiap memasak, ia hanya menggunakan 1 butir beras. Ajaibnya, 1 butir itu mampu menjadi cukup nasi untuk seisi rumah, bahkan lebih. Jaka Tarub awalnya memegang janjinya untuk tidak mencampuri urusan tersebut, tetapi rasa penasaran dalam dirinya perlahan mulai menggerogoti kesetiaannya pada janji itu. Hari demi hari, Jaka Tarub semakin dibuat heran dengan cara memasak istrinya. Persediaan beras di lumbung nyaris tak berkurang, meski tiap hari mereka makan dengan porsi yang cukup. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin hanya dengan sebutir beras bisa menghasilkan nasi sebanyak itu? Rasa ingin tahu terus tumbuh, mendorongnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Nawang Wulan di dapur. Pada suatu pagi, ketika Nawang Wulan sedang menidurkan Nawangsih, Jaka Tarub diam-diam masuk ke dapur dan mengintip isi penanak nasi. Ia menemukan hanya ada 1 butir beras di dalamnya. Karena tidak percaya, ia membuka tutup penanak nasi dan menyentuh isinya. Saat itu pula, kekuatan gaib yang menyelimuti penanak nasi lenyap. Nawang Wulan, yang merasakan adanya perubahan, segera bergegas ke dapur. Wajah Nawang Wulan mendadak pucat. Ia tahu suaminya telah melanggar janji. Dengan suara lirih tapi penuh kecewa, ia berkata, "Kau telah membuka apa yang tidak seharusnya kau sentuh, Jaka. Kini kekuatanku telah hilang." Sejak hari itu, Nawang Wulan tidak lagi mampu menanak nasi dari sebutir beras. Ia pun harus menanak dengan cara biasa seperti wanita desa lainnya, dan persediaan gabuh di lumbung mulai berkurang drastis. Waktu terus berlalu, dan suatu hari, saat Nawang Wulan hendak mengambil gabuh di lumbung, ia menemukan sesuatu yang tersembunyi di sudut ruangan, sebuah selendang tipis berkilauan, yang tampak begitu asing namun sangat familiar di hatinya. Dengan gemetar, ia mengangkat selendang itu dan mengenalinya. Itu adalah selendangnya yang selama ini hilang dan membuatnya terjebak di dunia manusia. Ketika malam tiba, Nawang Wulan memandangi selendang itu sambil menahan amarah dan kesedihan. Ia akhirnya tahu bahwa selama ini Jaka Tarublah yang mencuri dan menyembunyikan selendangnya. Esok harinya, ia menegur suaminya dengan nada tajam dan dingin. "Kau menipuku, Jaka. Kau mencuri kebebasanku. Jika saja kau jujur sejak awal, aku mungkin tetap tinggal karena cinta. Tapi karena kau memulai semuanya dengan kebohongan, aku tak bisa memaafkanmu." Jaka Tarub terdiam. Kata-kata Nawang Wulan menusuk hatinya seperti sembilu. Ia tahu bahwa kesalahannya tak mudah diampuni. Dengan mata berkaca-kaca, ia bersujud di kaki istrinya. "Maafkan aku, Nawang Wulan. Aku tak berniat menyakitimu. Aku hanya takut kehilanganmu," katanya dengan suara gemetar. Tapi air mata dan penyesalannya tak cukup untuk menghapus luka pengkhianatan yang dirasakan sang bidadari. Nawang Wulan berdiri dengan tegak, memeluk Nawangsih yang masih tertidur di pelukannya. "Aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Kayangan memanggilku kembali," ucapnya lirih namun tegas. Jaka Tarub memohon agar ia tetap tinggal, demi cinta mereka, demi putri mereka. Namun Nawang Wulan sudah mengambil keputusan. "Aku akan kembali ke Kayangan, tapi aku tidak akan melupakan Nawangsih. Di waktu-waktu tertentu, aku akan turun ke Marcapada untuk menyusuinya." Dengan selendang yang telah dikenakannya kembali, tubuh Nawang Wulan mulai diselimuti cahaya keemasan.
Jaka Tarub hanya bisa memandang penuh duka ketika istrinya melayang ke angkasa, menghilang di balik awan. Tangisan Nawangsih yang terbangun mengiringi kepergian ibunya, seolah merasakan kehilangan yang belum bisa ia mengerti. Sejak saat itu, malam-malam menjadi lebih sunyi bagi Jaka Tarub. Namun sesuai janjinya, Nawangwulan masih sesekali turun ke bumi dalam wujud cahaya lembut. Ia datang saat malam larut, menyusui Nawangsih yang digendong Jaka Tarub di halaman rumah. Tanpa berkata-kata, ia hanya tersenyum, menatap putrinya dengan kasih yang dalam, lalu menghilang bersama embun menjelang pagi. Meskipun sebentar, kehadirannya tetap menjadi penghibur bagi hati yang ditinggal. Waktu berlalu, Nawangsih tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Jaka Tarub, meski hatinya masih menyimpan luka, mulai menata hidup kembali. Ia dihormati oleh masyarakat karena kesaktian dan kebijaksanaannya. Orang-orang mulai memanggilnya Ki Ageng Tarub, seorang tokoh pemuka desa yang disegani. Ia banyak membantu masyarakat mengatasi masalah, baik yang nyata maupun yang bersifat gaib. Nama Ki Ageng Tarub pun tersebar luas hingga ke berbagai wilayah, termasuk ke pusat pemerintahan Majapahit. Kearifan dan kesaktiannya sampai ke telinga Raja Brawijaya, penguasa agung Majapahit. Sang raja yang sedang mencari orang bijak dan berilmu untuk menjaga salah satu pusaka kerajaan, memutuskan mengirim utusan khusus ke desa Tarub untuk mengantarkan keris pusaka bernama Kiai Mahesa Nular agar dirawat oleh Ki Ageng Tarub. Utusan itu terdiri dari 2 orang penting, Ki Buyut Masahar, seorang kepercayaan raja, dan Bondan Kejawan, pemuda yang secara resmi adalah anak angkat Raja Brawijaya, namun sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri dari seorang selir. Mereka tiba di desa Tarub dengan membawa keris pusaka dalam kotak kayu jati berhias ukiran naga. Ki Ageng Tarub menerima kedatangan mereka dengan penuh hormat. Selama beberapa hari menginap di rumah Ki Ageng Tarub, Bondan Kejawan menunjukkan perangai sopan, tutur kata halus, dan kecerdasan yang luar biasa. Ki Ageng Tarub yang memiliki ketajaman batin merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Dalam semedi malamnya, ia mendapatkan petunjuk bahwa Bondan Kejawan sebenarnya adalah putra kandung Brawijaya, keturunan darah biru yang memiliki garis takdir besar di masa depan. Karena merasa cocok dan melihat masa depan besar yang dimiliki Bondan, Ki Ageng Tarub menawarkan agar pemuda itu tinggal bersamanya. Ia bahkan mengangkat Bondan sebagai anak angkat dan memberinya nama baru, Lembu Peteng. Nama itu mengandung harapan agar kelak ia menjadi pemimpin yang mampu membawa terang dari kegelapan, sebagai jembatan antara dunia keraton dan dunia rakyat. Nawangsih, yang saat itu telah beranjak remaja, mulai mengenal dan sering berbincang dengan Lembu Peteng. Awalnya, hubungan mereka seperti kakak adik, namun seiring waktu, benih cinta tumbuh diam-diam. Ki Ageng Tarub yang menyadari kedekatan itu tidak melarang, bahkan mendukung jika mereka berjodoh. Ia percaya, pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari takdir yang disusun oleh langit. Waktu terus berjalan, dan ikatan antara Nawangsih dan Lembu Peteng semakin kuat. Keduanya tumbuh bersama dalam kasih sayang dan didikan bijak Ki Ageng Tarub. Lembu Peteng belajar banyak tentang ilmu kepemimpinan, spiritualitas, dan kesaktian dari ayah angkatnya, sementara Nawangsih semakin menunjukkan kematangan sebagai perempuan cerdas dan berjiwa halus. Mereka saling melengkapi, seperti matahari dan bulan. Pada suatu malam purnama, Ki Ageng Tarub memanggil mereka berdua untuk duduk bersamanya di pendapa rumah. Dengan suara tenang dan penuh wibawa, ia menyampaikan niatnya, waktunya telah tiba untuk kalian dipersatukan dalam pernikahan. Ini bukan hanya karena cinta, tetapi karena takdir yang telah digariskan. Kalian berdua akan menjadi pelanjut darah, amanah, dan kehormatan keluarga ini. Pernikahan Nawangsih dan Lembu Peteng berlangsung dengan hikmat dan meriah. Penduduk desa Tarub berkumpul memberikan doa restu, sementara malam itu langit cerah seolah memberkati persatuan dua jiwa muda yang ditakdirkan. Dalam perayaan itu, meski tak tampak oleh mata manusia, Nawangwulan turun diam-diam dari kahyangan,
menyaksikan pernikahan putrinya dari kejauhan dengan mata basah namun bahagia. Setelah menikah, Lembu Peteng dan Nawangsih melanjutkan tugas-tugas Ki Ageng Tarup dalam membimbing masyarakat. Mereka dikenal sebagai pasangan pemimpin yang adil dan welas asih. Tak lama kemudian, Nawangsih mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Anak itu diberi nama Ki Getas Pandawa, yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah tanah Jawa. Ki Ageng Tarup yang telah lanjut usia akhirnya berpulang dengan tenang. Seluruh desa berduka, karena mereka kehilangan sosok panutan yang telah melindungi dan membimbing mereka selama bertahun-tahun. Sepeninggalnya, Lembu Peteng secara resmi menggantikan posisi ayah angkatnya dan dikenal sebagai Ki Ageng Tarup yang baru, sementara Nawangsih mendampingi sebagai ibu masyarakat yang dihormati. Kepemimpinan Ki Ageng Tarup yang baru membawa angin segar bagi desa Tarup. Di bawah bimbingan Lembu Peteng dan Nawangsih, masyarakat hidup dengan damai dan makmur. Mereka tak hanya dikenal sebagai pemimpin, tetapi juga guru kehidupan. Ilmu yang diwariskan oleh Ki Ageng Tarup terus diajarkan, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pusaka yang tak kasat mata. Ki Getas Pandawa tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang dan nilai luhur. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, ketegasan, dan kesaktian yang menurun dari kakek dan ayahnya. Lembu Peteng sendiri sangat tekun mendidik putranya, tidak hanya dalam hal pemerintahan dan bela diri, tetapi juga kebijaksanaan dalam memimpin rakyat. Setelah dewasa dan menempuh perjalanan spiritual serta sosial ke berbagai daerah, Ki Getas Pandawa menikah dan memiliki anak. Anak itu kelak tumbuh menjadi seorang tokoh besar yang dikenal dengan nama Ki Ageng Sela. Sejak kecil, Ki Ageng Sela telah memperlihatkan kemampuan luar biasa, terutama dalam hal kesaktian dan kedekatannya dengan alam serta kekuatan gaib. Ki Ageng Sela kemudian menjadi sosok legendaris dalam masyarakat Jawa. Dikenal sebagai orang yang mampu menangkap petir, ia menjadi simbol manusia yang mampu menjembatani dunia lahir dan batin. Kehadirannya tidak hanya mewarisi kekuatan nenek moyangnya, tetapi juga menjadi penerang bagi jalan sejarah yang panjang, karena dari keturunannya kelak lahir seorang raja besar yang mengguncang tanah Jawa. Seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Sela tumbuh menjadi tokoh spiritual dan pemimpin yang sangat dihormati. Ia dikenal bukan hanya karena kesaktiannya, tetapi juga karena keteguhannya menjaga nilai-nilai luhur warisan leluhur. Dari garis keturunan inilah, sejarah mencatat, kelak lahirlah seorang pemimpin besar yang mendirikan Kesultanan Mataram, Panembahan Senapati. Garis keturunan yang bermula dari pertemuan antara manusia biasa dan bidadari kahyangan itu telah menjadi salah satu pondasi berdirinya kerajaan besar di tanah Jawa. Panembahan Senapati tidak hanya mewarisi darah raja dari pihak ayah, tetapi juga kekuatan langit dari pihak ibunya, sebuah warisan tak tertulis dari Dewi Nawangwulan yang mengalir dalam nadi keturunannya. Sementara itu, Dewi Nawangwulan tetap tinggal di kahyangan, namun hatinya tak pernah benar-benar lepas dari bumi. Ia sering menengok dunia dari balik awan, memperhatikan keturunannya yang berkembang dalam jalur agung. Dalam diam, ia tetap menjadi pelindung tak terlihat bagi Nawangsih, Ki Getas Pandawa, Ki Ageng Sela, dan para cucu cicitnya yang membawa cahaya perubahan bagi bumi Jawa. Di malam-malam sunyi, ketika angin gunung berhembus pelan dan bintang berkelip tenang, sebagian orang sakti mengatakan mereka melihat cahaya lembut turun dari langit dan melayang di atas desa Tarup. Konon, itulah saat-saat ketika Nawangwulan kembali, bukan lagi sebagai istri Jaka Tarup, tapi sebagai penjaga warisan takdir agung yang telah dimulainya. Begitulah, kisah Jaka Tarup dan Dewi Nawangwulan tidak berakhir dengan perpisahan, tetapi menjadi permulaan dari sebuah garis leluhur agung yang menghubungkan bumi dan langit. Kisah ini diwariskan turun-temurun, bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebagai pengingat bahwa takdir manusia kadang bermula dari langkah kecil yang penuh cinta, kesalahan, dan pengampunan. Begitulah kisah dari Jaka Tarup dan Dewi Nawangwulan berakhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi cerita selanjutnya.
Sampai jumpa.